Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dokumentasi pelatihan dan presentasi tentang ekspedisi atau kargo dan MMBC bagian kedua yang dilakukan oleh Pak Rizal di lantai 2 ruko Harapan Indah, Kota Bekasi, rukonya Pak Ruby, yang dilakukan pada hari Rabu 18 Januari 2023. Mohon maaf, baru saya rilis, baru saya upload ke YouTube pada hari Kamis 6 Maret 2025 yang mana ini dihadiri oleh istri Pak Ruby langsung beserta jajaran pegawainya di ruko tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu setiap hari masih tuh penjualan mereka, maksudnya sering banget ngirim. Saya lihat tuh suka banyak order-order yang datang kan ke rumahnya. Nanti kalau saya mau tawarin itu gimana sih alurnya? Nah, jadi begini, kalau misalnya tawarin ke dia, nah contohnya Bapak yang gini, kalau misalnya udah kenal pasti enak lah cara ngomongnya ya, seperti itu. Paling bilang gini aja, ya saya punya di kantor sekarang buka usaha, jangan bilang usaha baru. Kalau baru itu berarti dia ibaratnya image-nya itu baru, nanti mau benar-benar nyampe nggak nih, karena baru kan gitu. Nah bilang aja, nah, saya ada suatu usaha itu adalah di bidang pengiriman barang juga, tapi untuk khusus all shop gitu. Nah misalnya kawan kami ini namanya namanya kan, nah situ kan banyak tuh pengirimannya. Nah kalau banyak pengirimannya, seandainya itu kemarin kirim kemana tuh? Oh saya kirimnya umpamanya ke JNT, dapat duit nggak Pak JNT? Nggak dapat lah, masa saya kirim dapat duit kan begitu. Nah sekarang kirim sama saya aja, dapat kok gitu. Berapa? Ya saya kasih deh dari pengirimnya itu 2,5%, kan seperti itu, ya kan? Tapi dia nggak jadi user aplikasi itu? Enggak. Tapi mau nawarin jadi user aplikasi itu terserah, tergantung bapiannya aja. Nah, karena dia nanti ditanya ke dia tuh, seharinya dia berapa pengirimannya? Umpamanya sehari berapa? Ya saya kadang sehari itu ada 50 paket kata dia. 50 paket kemana-mana aja. Nah nanti beda-beda area tuh. Berbeda area, umpamanya ada Lampung, ada di Medan, ada Padang, ada umpamanya wilayah timur ya kan, itu udah kebayang gitu. Kalau 50 itu udah kebayang gitu. Itu di atas mungkin 1 juta, 2 juta ke atas. Kalau misalnya 1 juta, 2 juta ke atas, nah itulah yang kita dapatkan berapa persen dari aplikasi itu, ya kan? Nah dia ngirimnya nggak perlu lagi bawa ke kantor. Istilahnya Babia kan samping dekat sama dia tuh, ya kan? Ya udah bilangin aja mana yang dikirim, tinggal ini di handphone kita aja. yang submit datanya itu kita. Iya, kirim, orang ngambil. Nah seperti itu. Jadi kita enak cara kerjanya. Nah perjanjian dia dapat 2,5% itu dalam bentuk apa? Dari cashback, misalnya dia kirim barang atau berapa totalnya? Misalnya 1 juta nih, misalnya dalam sekali. Iya. Jadi dia 2,5%-nya itu 25.000. Iya. 25.000. Iya. Jadi dia dapat 25. Nah dapatnya itu kapan? Hari itu. Hari itu juga. Iya. Saat pengiriman. Ya dia kan ngasih duit cash tuh. Ya kan? Nah pembayaran cash udah potong langsung 2,5%. Nih 25.000. Kalau yang metodenya dia COD gimana? COD bisa, cuma kalau di aplikasi kita itu COD-nya jadi mahal dia, karena dia harus masuk asuransi. Karena sistemnya itu COD itu harus asuransi. Kenapa dia mintanya asuransi? Jadi kalau seandainya umpamanya yang clash tadi tuh barangnya umpamanya beda dari dia pesen, nah di asuransi itulah kita sudah dapat keuntungan tadi. Jadi nah kalau COD kita nggak bisa ya? Bisa Bu, tapi dia langsung masuk asuransi, dia harganya akan mahal. Kalau COD Ongkirnya iya akan mahal karena dia asuransi. Kita bisa nerima juga. Bisa. Di situ kan ada tuh COD gitu kan. COD. Nah,
Nah cuma kalau di manual itu bukan COD namanya. Kalau kita itu istilahnya BB namanya Bu. Bayar di tujuan. Kan ada suka kasus ya Pak kalau COD itu. Begitu udah dikirim ya sama kurir. Enggak sih, enggak. Maksudnya dia menolak lah gitu Ya ya. dia nggak ngirim, dia nggak Dia pesan merasa gitu. nggak pesan gitu Iya. ya. Kan banyak tuh Ada. apa terjadi viral begitu kan. Ada. Nah, tiba-tiba dikembalikan lagi kan sama si kurirnya. Iya. Itu Makanya nggak rugi Pak itu. kalau di aplikasi itu bisa, kenapa? Karena dia sudah diasuransikan. Jadi ada pun terjadi permasalahan apa, tetap dibayar. dibayar. Iya. Jadi asuransi segala macam pembiayaannya itu dibebani kepada si pihak si pengirim. Contohnya umpamanya nih di COD umpamanya ya kan. Sebenarnya kalau dia nggak COD itu cuma harganya umpamanya 11.000 kan gitu. Ternyata dia COD itu bisa kena 50.000. Itu karena sudah masuk asuransi. Nah, mau nggak dia bayar 50.000? Nah, kalau dia mau bayar 50.000, ya udah, berarti. Nah, kalau itu gagal pengirimannya, artinya tidak dibayar oleh si konsumen, yang membayarkan biayanya itu si pihak asuransi ya? Asuransi. Yang Ya, artinya si penjual, si punya toko juga terlepas kan dari terlepas. itu ya? Iya. Karena dari asuransi itu sudah semua sudah di cover gitu. Kalau di sistem kita gitu. Tapi kalau di langsung orang kita ke JNT atau kemana itu bukan COD sih namanya sama dia apa ya waktu itu ya namanya. Tapi dia nggak diasuransikan, harganya bisa tetap. Cuma memang itu tadi kalau seandainya umpamanya terjadi trouble seperti itu, nah dia nggak bertanggung jawab. Iya. Jadi misalnya barangnya mau diminta dibalikin gitu, nah si pengirimnya kena lagi biaya retur. Itu Bu. Jadi pengirimnya kena biaya retur lagi. Contohnya biaya returnya umpamanya kena 25.000. Dari sana belum tentu 25.000. Karena ongkir daerah dengan ongkirnya pusat itu berbeda. Bisa lebih tinggi di sana. Seperti itu. Nah, makanya kebanyakan kalau yang misalnya kita dengan e-commerce seperti ini, nah itu yang terjadi. Biaya retur itu kebanyakan itu biaya retur yang bengkak. Nah, biaya retur itu dari daerah itu bisa ada yang kena 50, 70. Coba kalau misalnya returnya sepaketnya begitu kan, ada yang kan sekali Shopee itu sekali kirim itu lebih dari 1.000 paket, 2.000, 3.000 sampai 5.000 paket. Iya, dari 5.000 paket itu terjadi aja returan itu 1.000 paket. Impas sudah Bu. Selesai. Impas. Jadi income kita dengan invoice-nya dia itu jadi impas sama dia. Untung besar dong Shopee-nya. Oh iya, makanya itu dia cara-caranya begitu. Nah sekarang karena dia sudah tahu sistem pengantaran atau apa sistem logistik lah, maka dia buatlah yang namanya Shopee Express. Dialah yang jalan sendiri, makanya promo-promo nggak ada lagi kan seperti itu. Nah jalan dia sendiri pengantaran apa. Nah sekarang itu kan banyak kurir-kurir Shopee Express itu. Nah itu jadi salah satunya untuk orang-orang itu mengambil big data. Iya, salah satu seperti itu gitu. Apalagi juga Lazada ada juga Bu Expressnya. Lazada. Jadi Lazada itu buka Express sendiri juga sekarang. Iya. Lazada sudah itu apa lagi itu ya kalau nggak salah saya itu. Pokoknya mereka sudah buka deh. Kecuali Tokopedia. Tokopedia memang nggak ada. Cuma Lazada aja. Lazada, Shopee, apa lagi ya. Dia udah punya buka sendiri nih. Nah, makanya kebanyakan pihak-pihak yang pengusaha seperti kita ini nggak mau dia masuk ke e-commerce itu. Yang takutnya seperti itu. Nah sekarang itu pun sama pengusaha-pengusaha online dia nggak mau juga masuk ke ini sistemnya Shopee. Kan biasanya ada yang gabung tuh, yang pedagang-pedagang itu tuh Bu ya, distributor itu dia gabung di Shopee. Jadi dia jualan di Shopee itu begitu. Nah, cuma sekarang ini dia nggak mau sistemnya di Shopee itu. Ini bisa. Iya. Tapi Pak, kita nggak bisa masuk ke, kita nggak bisa menggantikan itu ya, Go Shop ya, nggak bisa ya? Yang bisa sampai dalam 1 hari. Dosen. Bisa Bu. Gosen, Bisa. Gosen, ya sorry, Gosen. Bisa. 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 Pakai sistem ini? Iya. Tapi bukan Gosen kan? Bukan. Tetap pilihannya JNE gitu-gitu. Iya. Bisa sampai 1 hari? Bisa. Itu lain ada tuh Bu, Sunday service namanya. Sunday. Ada. Lain ada tuh Sunday service apa gitu. Jadi dia sistemnya ada one day, someday.
Jadi 1 hari sampai itu ada. Jadi di setiap itu ada gitu. Tapi dia masih nggak bisa diklik ya, Pak? Karena ibu belum daftar. Oh, sorry. Ya. Oke, tapi yang penting ada. Ada. Jadi kita bisa pakai. Ada. Kita bisa alihkan gitu. Iya. Dan jadi misalnya gini, saya mau 1 hari sampai. Nah, 1 hari sampai itu nanti dia dikasih jadwal. Kasih jadwal Bu. Misalnya 1 hari sampai, ya berarti kapan mau dikirim semuanya. Oh, misalnya saya jam 12 besok baru sampai nih gitu kan. tapi Ya. kan beli itu send-nya nggak 1 hari Pak. Kalau beli Saya ya. pernah beli. Dia Grab send, maksudnya same day lah ya. Apalah dia pakai aplikasinya itu. Same day, 2 hari tetap nyampe ke saya. Ya, cuma Dan dia itu bahan istilahnya makanan beku ya, yang harusnya nggak boleh tuh lebih dari 2 hari di luar kulkas kan. Nah, sebenarnya kalau Itu apa yang membuat? kalau beli seperti itu dia tidak konsisten dia dengan Nah sampai itu tadi. lah. Kalau emang sampai itu memang 1 hari sampai. Jadi 1 hari sampai itu Harusnya dia komit ya. Iya, 24 jam, Bu. 24 Iya, jam. kalau hitungan sampai itu 24 jam. 1 hari sampai itu 24 jam. Jadi contohnya begini, misalnya kayak kita nih, Pak, ini saya punya barang urgent. Tapi dia bukan hari ini, cuma hari ini dia cuma istilahnya prepare aja. Iya. Kita apa, saya mau kirim barang. Hmm. Tapi nanti kirim barang saya itu mungkin hari esok gitu. Nah, kira-kira barang saya mau sampai nanti di jam 12 atau jam 1, contohnya ada kirim ke Bandung deh gitu kan. Iya. Itu bisa nggak Pak? Bisa. Tapi Bapak harus untuk halnya pengirimannya ke kita itu di jam 7 pagi Bapak. Atau jam 6 gitu umpamanya. Atau di malam hari ini gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Nah, Supaya besok bisa juga- dalam 1 hari sampai. Iya. Jadi 1 hari sampai. Waktunya ditentuin gitu. Ditentuin Bu. Jadi kita yang ngasih jadwal ke mereka. Terkadang kan orang kan berpikir sampai itu abang ngirim nih jam 4 sore gitu kan. Malam harus nyampe kan begitu. Iya. Ya nggak mungkin istilahnya nyampe umpamanya di Bandung itu jam 3 subuh ya, jam 1 subuh kan nggak mungkin digangguin orang ya. Iya. Kadang ada Tapi saya customer. pengalaman beli begitu. Akhirnya saya. Nah berarti dia nggak konsisten tuh Bu dengan Nggak iklannya pernah dia. tepat waktu di same day. Same Iya. day itu kan artinya di hari yang sama Iya. kan. Berarti dia nggak Harusnya. konsisten. Dia nggak konsisten. Konsisten. Karena dia cuma dibuat aja dia Dan sampai akhirnya seperti itu. konsumen kan buat komplain-komplain itu males kan. Jadi Males. biar Ada beberapa konsumen yang fight untuk komplain, ada beberapa konsumen yang males kan untuk komplain itu males. terkadang kalau customer yang biasanya komplain itu Bu, mungkin Nggak ada kerjaan. iya. Kalau saya nggak pernah. Dan pun kadang Bu ada juga itu lawan bisnis Bu. Oh. Gitu. Iya. Jadi lawan menjatuhkan. Iya, jadi lawan bisnis itu dia pura-pura kirim barang. Contohnya misal sekarang ini lagi naik daunnya apa gitu kan. Nah, anggaplah naik daunnya umpamanya kargo si A gitu. Iya. Nah, dia mulai tuh coba kirim gitu kan. Dengan dia kirim, nah, nanti dia ya itu tadi ada celah beberapa hal yang mungkin ya gitu kan. Ada ketelatan atau apa, ya udah dia main viral aja. Nah, dengan dia viral seperti itu bisa turun gratis tuh. Nah, gitu. Jangan percaya nih kargo ini dia begini dia begini. Padahal kenyataannya enggak gitu. Ya, cuma kenyataannya cuma sekali sama dia doang gitu, bukan seluruh customer. Ada cuma dia aja gitu. Nah, kelasnya dia itu kronologisnya dia nggak mau nerima, padahal udah dikasih tahu gitu. Misalnya contohnya ibu ngirimnya tanggal berapa, jam berapa gitu. Contohnya dia minta servis tadi lah. Nah, ibu kirimnya jam berapa, terus tanggal berapa gitu kan. Nah, terkadang ini saya bilang tadi, dia ngirimnya memang hari itu, tapi di jamnya umpamanya udah sore gitu. Udah orang mau tutup kantor atau apa kan. Nah, dia besok mau nyampenya itu contohnya bisa nggak di jam 7 malam, ya kan, bisa nggak di jam 10 malam kan gitu. Nah, kalau jam 10 malam itu istilahnya itu kalau kita bahasa Samle itu adalah 24 jam. Itu yang 1 hari sampai, itu yang namanya Bu itu. Tapi kalau dia umpamanya dari jam 5 sore mau masuknya jam 10 malam itu kan ibaratnya masih panjang ya, perjalanannya belum terhitung samdenya gitu. Ya kan? Nah, tapi dalam arti kata ya kan, mau masuknya jam 1 malam atau jam 12 malam, ya nggak mungkin juga dia akan kurir kita itu akan berjalan ngedor-ngedor pintu itu. Nah, seperti Maka dia itu. juga punya jam. Iya, jam kerjanya ada kita Bu gitu. Kerja. Nah, terkecuali Bu ya, terkecuali
dia ini ibaratnya sudah di backup kepada pihak penerima. Iya, dia Misalnya udah kontak dulu. Ya, misalnya contoh, Bu ini ada pengiriman dari pihak Ibu gini. Paling-paling nanti ini barangnya sampainya di jam 2 malam atau jam 3 subuh. Kira-kira Ibu ada nggak siap nggak itu untuk menerimanya? Saya ada tuh yang langganan, pengantar langganan. Kalau siap, Kalau datang mesti WA dulu. nah iya harus begitu Bu. Jadi kalau siap jam 2 atau jam 3 subuh, ya begadang nunggu itu paket seperti itu. Kalau memang penting, nah, seperti itu.